Jadi dalam bahasa itu, unsur terkecilnya adalah word, kata. Sebenarnya kalau kita ngomong yang lebih kecil dari word, nanti ada bunyi, ada suku kata, dan lain sebagainya. Tapi ya udah, kita nggak perlu belajar itu. Kita mulai aja dari word ini, kata. Kata itu dalam bahasa apapun, bisa dibentuk menjadi phrase atau frasa, bisa juga dibentuk menjadi clause atau glosa, dan bisa juga disebut sebagai atau membentuk sebagai sentence, kalimat. Apa perbedaan antara phrase, clause, dan sentence? Yang pertama, phrase itu adalah gabungan kata yang tidak memiliki unsur subjek dan verb. Ingat ya, ini gabungan kata, tapi tidak ada subjek dan verb-nya. Dalam bahasa Indonesia, kita biasa lihat misalnya, sapu tangan, ya kan? Sapu tangan, itu kan gabungan kata, tapi itu tidak ada subjek dan verb-nya. Atau bahkan misalnya, di pasar, atau pada pagi hari misalnya, di pagi hari. Nah, yang kayak gitu-gitu kan nggak ada subjek dan verb-nya. Itu dinamakan phrase. Kalau dalam bahasa Inggris, contohnya misalnya smart children. Jadi di sini kalau kita lihat, children itu kan kata bendanya. Smart itu menjelaskan sifatnya si children, si anak ini. Anak yang pintar, kayak gitu. Jadi ini juga disebut frasa. Contoh lain, in the morning, jadi bisa berupa keterangan waktu, di pagi hari, atau bisa juga sepanjang ini. Well-organized international seminar. Ini kelihatannya kayak panjang kan, tapi sebenarnya yang panjang itu belum tentu sentence gitu. Jadi yang ketiga ini juga disebut sebagai phrase, masih dalam phrase. Selanjutnya, clause. Clause itu apa dan apa bedanya dengan phrase? Kalau glosa, gabungan kata yang memiliki unsur subjek dan verb, ya. Jadi ada subjek dan verb-nya dan berpotensi menjadi kalimat. Jadi ini baru berpotensi. Kalau berpotensi berarti kan bisa jadi kalimat, bisa jadi enggak gitu. Untuk detailnya nanti akan saya jelasin lagi. Contohnya, sebelum masuk ke contoh kita masuk ke jenisnya dulu. Jadi yang pertama ada independent, yang kedua ada dependent atau disebut juga dengan subordinative. Independen dari katanya sendiri nih. Independen kan artinya merdeka kan. Jadi bisa berdiri sendiri gitu. Jadi klausa yang pertama, yang independen ini, contohnya misalnya, I will come to your house. Nah, di sini bisa dilihat nih, warnanya kan udah dibedain tuh. Subjek yang green, yang hijau, I itu adalah subjeknya, verb yang ungu, will come itu adalah verb-nya, atau kata kerjanya. I will come to your house. Saya akan datang ke rumahmu. Ini merupakan klausa, karena sudah ada subjek dan verb-nya. Dan, ya ini bisa kita lihat rinciannya. Dari kalimat I will come to your house ini, atau klausa ini, berpotensi menjadi kalimat, sebab memiliki makna yang utuh. Maksudnya makna yang utuh tuh gimana? Jadi ketika kita dengar seseorang misalnya bilang, I will come to your house, itu kan udah jelas, oh oke, kamu mau datang ke rumahku ya, gitu. Unsurnya udah ada subjek dan verb, dan juga sudah jelas artinya bahwa seseorang akan datang ke rumahmu, kayak gitu. Jadi ini sudah memiliki kalimat yang utuh, makna yang utuh. Makanya disinilah disebut independent, bisa berdiri sendiri, karena dia